Selamat pagi, Koh. Di toko ini apa menjual selamat? Bentuk barangnya nggak gitu gede. Tapi kata orang, kalau punya barang itu, saya boleh tinggal di istana yang paling megah selama-lamanya. Saya punya banyak loh untuk membayar selamat itu. Harganya berapa, Koh? Saya bisa bayar dengan dolar prestasi, rupiah kesucian, ringgit perbuatan baik, atau yen usaha. Engkau mau yang mana? Dalam mini episode berjudul Permisi, beli selamat bisa kali ini, kita akan cari tahu harga selamat di toko Koh Chioen itu berapa. Dan bisa dibayar dalam mata uang apa. Semoga Koh Chioen jual ya. Namanya aja artinya engkoh selamat. Dalam aksis vertikal keselamatan, rumus yang benar adalah indikatif menyebabkan imperatif, bukan imperatif menyebabkan indikatif. Mekanismenya tidak seperti pesepak bola yang berusaha mengegolkan sebanyak-banyaknya untuk merebut trofi juara atau membeli tiket bioskop agar boleh masuk ke ruang studio untuk nonton. Itu adalah usaha dan membayar harga untuk memperoleh sesuatu atau bisa disebut mekanisme transaksional. Kamu jual keselamatan, saya beli. Maka berikan keselamatan yang saya beli dengan usaha dan harganya telah saya bayar tadi. Itu adalah imperatif melakukan perintah untuk mendapatkan indikatif, status selamat. Yang benar adalah sebaliknya. Indikatif, status selamat datang lebih dahulu, baru imperatif melakukan pekerjaan-pekerjaan baik terjadi kemudian. Anak-anak saya tidak perlu membeli status keanakannya. Mereka sudah mendapat status sebagai anak-anak saya seumur hidup. Dan tidak ada yang bisa mencabutnya dari mereka. Senakal-nakalnya mereka, serusak-rusaknya mereka, separah-parahnya mereka menyakiti hati saya tidak akan pernah memecatnya dari keluarga saya. Mereka tidak perlu berlaku manis, bertindak tanduk sopan, dan mencuci piring atau menyapu lantai rumah untuk meraih status anak itu. Mereka sudah mendapatkannya sejak lahir. Sebagaimana kita telah mendapatkan status selamat itu sejak kita dilahirbarukan oleh Roh Kudus. Roma 8 ayat 29-30, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ayat-ayat ini terkenal disebut sebagai 5 mata rantai emas keselamatan. Mata rantai itu dipilih, ditentukan, dipanggil, dibenarkan, dan dimuliakan. Jadi keselamatan itu tidak bisa dibeli, tidak bisa diusahakan, dan tidak bisa kita dapatkan jika tidak dianugerahkan sejak awalnya. Dipilih, kata originnya proginosko, yang artinya foreordained, atau ditakdirkan dan dinobatkan untuk selamat sejak awal. Ditentukan, bahasa aslinya proorizo, yang berarti predestined, didekretkan, diputuskan, dan ditetapkan untuk menerima keselamatan sejak sebelum kekekalan atau before eternity. Jadi syukur kepada Allah yang telah memilih, menentukan, memanggil, membenarkan, dan segera akan memuliakan kita. Syukur kepada Dia yang telah mengaruniakan status keselamatan yang tidak akan pernah mampu kita raih dan kita capai itu. Keselamatan itu seperti produk jadi. Kalau baju, dia itu baju yang sudah jadi, tinggal pakai aja. Namun pembaharuan budi dalam Roma 12 ayat 2 itu seperti bahan kain yang sedang ada di penjahit. Baju jadi itu hubungan vertikal kita dengan Allah,
Dan bahan kain yang sedang dijahit menjadi baju itu, hubungan horizontal kita terhadap lingkungan di dalam konsep salib vertikal. Ikuti penjelasannya dalam episode vertikal yang saya bikin yang lalu. Jadi status keselamatan itu mengandung tanggung jawab untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik secara horizontal. Berupaya semaksimalnya dan menghidupi kehidupan yang bermartabat sesuai dengan status itu. Dalam analogi anak-anak saya tadi, karena status mereka adalah anak-anak saya, maka mereka harus rajin belajar, tertib hidup, produktif hidupnya, dan memiliki kualitas hidup yang prima. Matius 5 ayat 48 terjemahan The Message sedikit berbeda dari terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Kalau LAI, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kesannya kita belum sempurna secara vertikal dan perlu sempurna untuk menerima keselamatan itu. Tidak begitu artinya. Di The Message-nya, bertumbuhlah dewasa, kamu sekalian adalah pangeran dan permaisuri kerajaan. Hiduplah berpadanan atau selaras dengan kepangkatan atau jabatan itu. Manifestasikan identitas Allah yang telah disematkan dalam hidupmu itu. Jadi urutannya jangan terbalik. Kita bukan berusaha yang baik agar sempurna dan selamat masuk surga. Namun, kita telah diberi identitas sempurna oleh Tuhan. Sudah sepatutnya kita melakukan hal-hal yang baik. Prince George of Cambridge adalah anak Pangeran William, sekaligus juga cucu Pangeran Charles dan cicit Pangeran Philip dan Ratu Elizabeth. Prince George antri di baris ketiga loh untuk menggantikan tahta kerajaan Inggris. Dia itu sudah pangeran sejak lahirnya. Tidak bisa orang berkata pada dia, "Ayo dong George, rajinlah belajar, jadilah pintar, dan milikilah semua kemampuan agar kamu jadi pangeran." Tidak bisa begitu. Prince George akan menjawab, "Lah, saya ini kan sudah pangeran." Ya, meski dia masih berusia 7 tahun di tahun 2020 ini, dia sudah menyandang gelar pangeran dan punya potensi jadi raja juga di Britania Raya. Gelar itu melekat, sebagaimana keselamatan kita tuh sudah melekat juga. Namun George kecil perlu dididik di sekolah yang berkualitas, belajar dengan rajin, mengikuti semua kegiatan ekstrakurikuler, sebagaimana siswa biasa lainnya. Diajar table manners, sopan santun di atas meja makan, karena dia suka diajak kakeknya untuk menjamu tamu kehormatan di istana. Bahkan nantinya, George juga harus belajar menerbangkan pesawat tempur dari Royal British Air Force, seperti ayahnya Pangeran William. Prince George yang meskipun sudah pangeran, dia tetap harus menjalani martabat dan kualitas-kualitas keahlian tersebut, sesuai dengan status kepangeranannya. Sangatlah tidak anggun atau sangatlah tidak gagah jika Pangeran George menjadi pria yang bodoh, tidak tahu apa-apa, tidak punya skill set di dalam segala hal apapun. Dan yang hidupnya di dalam kesehariannya hanya bermain, makan, tidur, dan tamasya. Kolose 1 ayat 10, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ada kata layak, berkenan, memberi buah dalam segala pekerjaan baik, dan bertumbuh pengetahuannya. Hidup ini harus belajar produktif atau menghasilkan sesuatu. Jangan hanya konsumtif atau hanya bisa menikmati sesuatu. Hidup itu harus dipenuhi dengan belajar, bekerja, dan melayani secara maksimal. Maka Zoe atau kualitas hidup maksimal itu kita bisa tingkatkan dengan konsep ini, yaitu konsep keselamatan yang berbuah. Tapi jangan sampai kita menjadi berlagak mampu dengan kekuatan sendiri dalam mengerjakan keselamatan tadi. Filipi 2 ayat 12-13, saya ambil bagian-bagian utamanya saja. Tetaplah kerjakan keselamatanmu
dengan takut dan gentar atau hormat dan patuh. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Sering kita membaca hanya ayat 12-nya saja, yaitu kerjakan keselamatanmu. Bahkan bahasa takut dan gentar pun terdengar sangat seram ya, dan kurang tepat. Yang lebih tepat adalah hormat dan patuh. Dan kita juga lupa ayat 13-nya, yang menegaskan bahwa baik kemauan maupun pekerjaan itu sendiri, itu Allah sendiri yang mengerjakan di dalam kita. Seperti analogi tadi, Pangeran George sudah menerima status pangeran. Lalu dia harus berpikir dan berperilaku layaknya pangeran dengan diajar dan dilatih oleh para pembimbing istana raja. Setiap hari Pangeran George hanya mengikuti dan menjalani menu bimbingan itu. Bukan dia yang berinisiatif, bukan dia yang berkemampuan. Dia hanya menyediakan dirinya diberi energi untuk melakukan hal-hal mulia kepangeranannya itu. Suatu kesesatan berpikir jika kita berupaya dan bekerja untuk beroleh keselamatan atau menjaga keselamatan. Tidak kalah sesatnya pula jika kita menikmati keselamatan itu tanpa melakukan apapun juga alias ongkang-ongkang kaki saja. Yang keren dan benar adalah kita bertransformasi dengan pembaharuan jiwa dan melengkapi diri kita dengan semua keahlian yang diperlukan untuk berdaya cipta selagi kita hidup di dunia ini dan melakukan semua perbuatan baik yang menjadi porsi kita untuk dikerjakan. Jadi jelas sekarang, barusan kita pelajari di mini episode berjudul Permisi, beli selamat bisa. Kali ini ternyata memang tersedia barang selamat di toko Koh Chio En tadi. Namun tidak dijual sama Koh Chio En. Tidak bisa dibeli dengan dolar prestasi, rupiah kesucian, ringgit perbuatan baik, atau yen usaha. Untuk memilikinya, hanya bisa dengan menerimanya dengan percaya keselamatan yang diberikan cuma-cuma oleh Koh Chio En atau engkoh selamat tadi. Udah jelas ya? Oke, jangan lupa subscribe and share to spread the good news ini. Tuhan Yesus memberkati.